Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 27 Maret 2022 bersama Romo Petrus Santoso SCJ dari Hong Kong. Selamat mendengarkan. Shalom, para sahabat Fresh Juice di mana saja berada. Mari kita bersama-sama membaca Injil hari ini. Injilnya cukup panjang, diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1-3, dilanjutkan ayat 11-32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi di sini aku mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa.
dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, pesan pertama yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat semua adalah, ingat, jangan lama menghilang. Pulanglah. Segeralah pulang. Pulang secepatnya. Tidak usah ditunda sampai besok. Sekarang juga kamu harus pulang. Dalam Injil hari ini, si anak yang disebut telah pergi, telah menjauh, telah hilang, telah mati. Sekarang dia telah datang, telah mendekat, telah ditemukan, dan telah hidup kembali. Puji Tuhan, anak yang hilang itu telah kembali. Seorang bapak yang sejak semula baik, tetap baik untuk selama-lamanya. Kebaikannya tidak pernah berubah. Bapaknya tidak pernah kehilangan untuk menunggu, dan menunggu. Benar sekali, kita melihat dan juga kita merasakan bahwa pengalaman, pergumulan, dan pergulatan telah mendewasakan dan mematangkan kehidupan si bungsu, si anak yang hilang ini. Para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, bagaimana dengan posisimu saat ini? Posisimu saat ini dekat dengan Bapa atau sedang berada jauh dari Bapa? Sedang bahagia atau sedang tidak bahagia? Bagaimana? Apakah kamu senang hidup bersama dengan Bapa atau kamu senang hidup dengan mengatur dirimu sendiri saja? Tidak tahukah kamu bahwa Bapa selalu menunggumu untuk datang, untuk mendekat, menemukanmu, untuk selalu ada bersamanya dan terus hidup oleh kuasanya? Para sahabat Fresh Juice di mana saja berada, bagi siapa saja yang saat ini sedang pergi dan menjauh dari rumah Bapa, pertanyaanku, sudah siapkah untuk kembali ke rumah Bapa? Bapa sedang menunggumu untuk kembali, supaya kamu selalu hidup bersama-sama dengan Bapakku dan Bapamu yang selalu baik, dan kebaikannya tidak pernah berubah. Dan di rumah Bapa itu, kamu akan mengalami kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan
Fresh Juice Minggu 27 Maret 2022. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Petrus Santoso untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.